di perayaan pranatal Yesus Kristus ini kita akan masuk untuk menerima pelayanan firman Tuhan. Mari berdoa terlebih dahulu. Ya Yesus Kristus Putra Natal Kudus, pada saat ini kami bersama-sama dalam persekutuan keluarga besar Paduan Suara Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu. Kami rindu Tuhan, kasih-Mu yang besar itu terus nyata di dalam hidup kami. Supaya kami dimanapun dan kemanapun pergi dan ada. Ketika tadi kami sudah menyalakan nyala lilin Advent dan lilin-lilin malam kudus. Pertanda Tuhan hadir di hati kami dan Tuhan mau supaya dimanapun, kemanapun kami pergi dan ada, terus bersinar menerangi kegelapan di dunia ini. Karena itulah firman Tuhan saat ini kami mau baca, kami mau dengar, dengan kerendahan hati Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami supaya firman Tuhan tidak hanya kami baca-baca saja, tetapi firman Tuhan kami mengerti, kami lakukan dalam hidup setiap hari. Dalam nama Yesus, Putra Natal Kudus. Amin. Keluarga besar Paduan Suara Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu, saat kita membuka Alkitab, ada dua bagian perikop. Saya pilih sehubungan dengan keluarga besar Paduan Suara Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu melaksanakan ibadah perayaan pranatal ini. Silakan buka pertama dalam kitab Perjanjian Lama, Mazmur 96. Saya akan mengajak kita membaca berbalasan ayat 1 sampai ayat 6. Tanpa meninggalkan makna ayat yang berikutnya. Perikop yang kedua, silakan buka dalam Injil Lukas. Kalau tadi malam kita sudah ikuti juga perayaan pranatal yang diselenggarakan oleh PLK Ibu. Sekarang kelanjutan daripada bagian firman Tuhan yang kita sudah pahami tadi malam. Kelanjutannya bukalah dalam Lukas pasal 1. Kita akan juga baca berbalasan ayat 67 sampai ayat 80. Kita beri tanda batas dulu di Alkitab kita, perikop yang kedua itu. Mari perikop yang pertama kita bersama berkonsentrasi, arahkan perhatian kita supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi hidup kita. Apa terlebih dalam kehidupan kita yang senantiasa mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Paduan suara is the best. Baik, saja kita konsentrasi. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6 akan dibaca secara berbalasan. Saya akan membaca mulai dari ayat 1, kemudian ayat 2, semua yang hadir saat ini, dan seterusnya berbalasan hingga ayat 6. Mazmur 96 ayat 1 sampai 6. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi.
Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Terima kasih. Tuhan memberkati firman-Nya di perikop yang sudah kita baca tadi dalam Mazmur. Baik, perikop yang kedua. Juga saya akan mengajak kita membacanya berbalasan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 67 hingga ayat yang ke-80. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria, ayahnya, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat, katanya, Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus. Untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita. Untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus. Yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita. Supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut. Dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya. Untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan dari bagian perikop yang kedua. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Saudara-saudara, keluarga besar, paduan suara Jemaat GPID Getsemani Maisa Palu yang diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita bersama-sama kembali berada dalam suasana sukacita, syukur dalam kasih yang besar yang Ia berikan for torang semua yang ada di jagat raya ini. Walaupun di sana sini kita bersama memperhatikan ada begitu banyak terjadi hal-hal yang membuat orang terkadang khawatir, membuat orang terkadang cemas, tapi saya percaya orang yang ada di sini
sudah melewati semua yang terjadi dalam menghadapi berbagai fenomena yang terjadi di tengah dunia ini. Ya, 28 September yang sudah nyaris berapa tahun itu. Tapi saya percaya bahwa dengan situasi kondisi yang ada saat ini, kita tetap eksis. Kita tetap ada dalam keberadaan kita sebagai umat yang percaya. Walau di tengah pandemi COVID-19 yang sudah nyaris juga 2 tahun kita jalani. Tak perlu cemas, tak perlu khawatir, karena firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita supaya dalam hidup kita ini kita boleh hidup, ya, menyanyikan dan juga menceritakan tentang Allah yang adalah Raja di atas segala raja. Saya percaya bahwa paduan suara GPID Getsemani Maesa Palu yang ada ini, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak kerikil-kerikil tajam yang dilalui, tetap eksis. Amin. Saya berharap supaya dalam situasi dunia yang ada ini, ya, paduan suara jemaat GPID Getsemani Maesa Palu yang ada dalam asuhan yang di jemaat kita, ya, Komisi Musik Gereja. Ya. Ada saudara-saudara saya yang tentu juga dari jemaat yang tentu seasas dengan torang. Ya, saya sangat berbangga hati, ya, ketika kita bersatu hati untuk boleh menyanyikan dan juga menceritakan bagaimana karya Allah dalam hidup ini. Saudara-saudara perhatikan saja dalam liturgi kita, ya, perhatikan di liturgi ini. Berapa persen nyanyian-nyanyian yang ada? Kalau dipresentasi. Ya, berapa persen? Pak Pelatih coba lihat di situ. Berapa persen nyanyian yang ada di setiap liturgi. Baik di GKST, tidak hanya di GPID, di gereja-gereja, di Katolik, di mana saja, ya. Berapa persen? Kalau dipresentasi. Halo? 75? 75% lebih boleh dikatakan seperti itu. Jadi cobalah itu paduan suara GPID Getsemani Maesa Palu yang ada ketika dalam setiap ibadah minggu, ya kalau bilang setiap ibadah minggu, kita orang sibuk Pak Pendeta, ya, tampil, ya, dengan bagaimana menyanyi yang baik dan benar. Ya, saya yakin pelatih pasti mengajarkan itu. Menyanyi dengan baik dan benar. Karena terkadang ada lagu-lagu yang juga terkadang salah kaprah dinyanyikan. So tahu itu salah tapi masih begitu terus. Disinilah peran, ya, paduan suara yang ada boleh bagaimana supaya menyanyi yang baik, yang benar, ya, sesuai dengan temponya, sesuai tanda-tanda dinamiknya yang ada. Ada mezzo sopran, ada crescendo, ada piano, dan seterusnya. Pelatih lebih tahu itu. Bagaimana Pak Pelatih? Gitu? Sehingga ibadah kita itu memang ekspresinya luar biasa. Ya, saya kalau masih saya mahasiswa di Tomohon, itu selalu diajarkan itu, melatih supaya kita menyanyi dengan baik dan benar. Karena menyanyi dengan baik dan benar itu juga bagaimana kita berkhotbah. Itu. Ini sebenarnya nyanyian yang ada ini juga bagian daripada khotbah. Khotbah kita itu sedangkan baru 15 menit
15 menit saja apalagi tidak menarik, orang sudah mulai bosan. Mulailah kaki-kaki digerakkan atau mulailah bak kipas. Ini karena panas saya tahu. Ya toh? Ada saja dikerjakan. Nah, oleh karena itu saya bangga ketika komisi musik gereja yang ada bersama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang ada terus melatih diri kita supaya kita bersama boleh seperti Mazmur tadi, ya. Sengaja saya pilih Mazmur. Kadang kan orang kalau berkhotbah mau ambil dari Mazmur, ya. Mazmur, apalagi kalau perayaan Natal seperti ini, tapi karena konteks situasinya kita mau melihat bahwa nyanyikan dan ceritakan tentang Allah itu di dalam Yesus Kristus, dia raja atas semesta ini. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, nyanyian adalah anugerah Allah yang kalau dalam kehidupan ini kita hayati itu dalam kehidupan ini dengan ekspresi kita. Nyanyian itu ya dapat juga menenangkan hati yang gundah, betul? Coba kalau Bapak Ibu Saudara agak stres, kong ambil gitar. Oh siapa, apalagi yang tahu apa itu keyboard, seperti Pak Michael, Pak Oni, ya ada banyak yang tahu main apa itu musik. Gitu. Ambil gitar, indahnya bagaimana kita nyanyikan, ya, ceritakan bagaimana karya agung Allah yang luar biasa itu dalam hidup kita. Sehingga stres bisa hilang itu. Apalagi depresi, jangan sampai depresi. Kalau depresi so berbahaya itu. Manajemen supaya stres kita jangan sampai menuju pada depresi. Kalau so depresi itu, so di mana itu? Di rumah sakit yang bagian utara ke sana. Rumah sakit RSJ itu. Di situ tampaknya. Jadi jangan sampai kita sampai di sana, jangan sampai masuk di sana, dirawat di sana. Sebelum masuk sana, manajemen stres ya. Dengan itu, seperti pemazmur tadi, dia mau menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, nyanyian bagi Tuhan itu sebagai puji-pujian yang diperuntukkan bagi Tuhan. Dan juga kan ada lagu surga, lagu dunia sama diterimanya. Nah, kalau ada yang suka lagu populer, lagu dunia, apa itu? Kemesraan ini, itu dalam keluarga itu. Janganlah cepat berlalu, itu kan lagu dunia kan. Tapi punya makna yang luar biasa itu. Saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, saya berharap keluarga besar paduan suara Jemaat GPI Getsemani Maisa Palu jangan ada yang undur satu-satu. Saya minta maaf memang, saya minta maaf betul. Karena terkadang ya itu banyak yang harus saya berkunjung di jemaat yang ulang tahun, ada yang sakit dan seterusnya. Bahkan minta maaf ada yang juga tidak sempat dikunjungi kalau dalam keadaan situasi kesibukan apalagi mau bilang mau latihan. Saya rindu sebenarnya, suka sekali. Sejak saya masih kecil itu saya suka, apalagi kalau saya waktu di PGA, karena saya di PGA dulu, ya. Di situ pelatih saya memang betul-betul kalau so salah dia langsung bilang lebih baik ngana apa Jo, tapi suara anjing itu lebih bagus daripada ngana suara. Dia bilang begitu itu. Jadi kalau di sini bilang begitu, Pak Oni cuma tinggal sendiri. Kalau di sana ya tetap semangat. Itu apalagi kalau waktu mau tampil, baru muncul. Waktu latihannya nak muncul, dia bilang sudah. Cuma nganang bikin kacau nanti. Lebih enggak usah ikut. Padahal so pakai seragam. Nah itu. Nah ini penting dalam kehidupan kita supaya betul-betul dalam setiap ibadah kita ya. Liturgi yang kita perhatikan ini. 75% ya tadi dikatakan. Bahkan lebih. Ya. Itu adalah nyanyian. Pujian. Makanya kalau saya membuat tata ibadah ini karena miskomunikasi sadiki, jadi tapi untung ini
mantap-mantap ini Pak pemain keyboard juga PNK-nya. Tetap bisa karena ini lagu so biasa toh. Biasanya sampai 1 minggu atau 1 bulan itu sebelum sudah dibuatkan itu. Dengan maksud supaya dilatih. Dilatih supaya baik dan benar. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan itu terkait dengan nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya bahwa nyanyian yang penuh semangat. Itu. Jangan nanti dibilang di gereja Protestan yang ada Roh Kudus karena menyanyinya slowly. Gitu. Roh Kudus yang mana? Enggak ada. Ada. Jangan nanti dikira baru semangat tepuk tangan jingkrak-jingkrak baru dibilang ada Roh Kudus. Biar Bapak di sana dia diam, tapi Roh Kudus ada di dalam hatinya. Jangan abaikan itu. Ya? Roh Kudus terus ada. Nah karena itu saudara-saudara, dalam hidup ini supaya kita semangat, kita bergirang hati. Apalagi malam Pranatal Yesus Kristus. Supaya kita senantiasa hidup dengan nyanyian yang ada itu tercermin dalam ungkapan hidup kita. Kita mau nyatakan bagaimana hati nurani dan pikiran kita boleh kita nyatakan kepada Allah. Perhatikan itu kalau Bapak Ibu Saudara juga membaca itu dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 16. Di situ dikatakan aku akan menyanyi dan memuji Tuhan juga dengan akal budiku. Jadi keluarga besar paduan suara Jemaat GPD Getsemani Maesa Palu, pelatih yang ada dan semua anggota yang ada, komisi musik gereja yang ada. Hendaklah tentu kita perhatikan di sini, kita menyanyikan lagu pujian, kita menyanyi dengan bersemangat dengan seluruh pikiran, seluruh akal budi kita. Itu bukan hanya kalau di sana kan menyanyi coba bilang ini ampa jari le dikasih begini. Wah itu tidak Gimana Pak Oni? Pelatin. Nah oleh karena itu saudara-saudara, mari dalam hidup ini memang kita harus betul-betul menyanyikan pujian kepada Tuhan. Mengapa? Mengapa? Dengan pujian kita itu kita juga menceritakan betapa Tuhan luar biasa. Karena berkat Tuhan itu selalu baru dalam hidup kita. Hari lepas hari itu di ayat 2 dari perikop kita yang pertama yang kita baca tadi. Di ayat 2. Mujizat Tuhan selalu baru, selalu segar dan tidak pernah terlambat. Sehingga dalam hidup kita, di dalam dan bersama Tuhan setiap hari memampukan kita supaya menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Sehingga ada ibu diaken atau teman majelis bilang, pendeta tiap kali berkhotbah ada saja nyanyiannya. Nah itu karena saya berkhotbah itu semua adalah ekspresi bagaimana kita mau menyanyikan pujian, menceritakan. Jadi saya menyampaikan ini juga ada satu pujian, nyanyian. Tapi dalam bentuk ya kata-kata verbal. Nanti kalau ada yang mendengar sampai khotbah dia sebagai komponis, dia bisa menulis lagi satu karya. Nah itu. Karena saya bukan seorang komponis, jadi Bapak Ibu Saudara pasti ada talenta untuk itu. Saudara-saudara, nyanyian baru yang dimaksud di sini adalah ungkapan syukur kepada Tuhan yang kita naikkan kehadiratnya atas kasihnya, atas berkatnya. Sehingga dalam kehidupan kita merasakan penyertaannya. Allah yang transenden. Nah ini kan kita pranatal toh. Dia yang sudah imanen. Dia yang Allah yang jauh dari jangkauan pemikiran kita. Dia sudah datang. Dia imanen. Dia beserta dengan kita. Ini kita lihat ini sudah di ayat 3 yang kita baca tadi. Perhatikan itu Bapak Ibu Saudara, nyanyian yang ada ini karena kita mau menyaksikan, kita mau menceritakan kuasa kasih Allah itu. Kita mau menyaksikan kepada dunia dengan segala isinya bahwa Tuhan itu maha besar, dia sangat terpuji, ia dahsyat, dia tidak bisa dibandingkan atau disandingkan dengan Allah lain. Nah itu, Allah lain, itu saya sebut Allah lain.
Karena ada yang protes, Pendeta Jones bilang Allah. Karena itu memang penyebutannya harus Allah. Bukan Allah. Kalau ini Allah, kalau bilang Allah lain, nah itu. Jangan ada padamu Allah lain, nah itu bisa Allah seperti itu. Oleh karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, karya Allah yang kita lihat bahwa sesungguhnya kita memiliki satu keyakinan di ayat 4, keyakinan bahwa segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa. Tapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Ayat 5. Sehingga di sini kita perlu menunjukkan bahwa keagungan Allah dan semarak Allah yang ada, kekuatan yang ada itu dalam kita mau menghormati Dia yang ada di tempat kudusnya. Nah, itulah yang juga kalau kita perhatikan dari perikop yang kedua. Mari kita perhatikan perikop yang kedua, ada nyanyian lagi di situ, bukan? Iya. Kalau kemarin juga kita bicara tentang nyanyian, siapa kemarin itu? Pujian Maria. Nah, itu kaum ibu itu kemarin. Mudah-mudahan yang ada, kalau yang tidak sempat ikut ini, ya bisa lihat juga di online itu, buka. Nah, itu ibadah pranatal PLK Ibu. Jelas di situ juga. Untuk siapa Natal itu, bagaimana dalam hidup ini. Mari kita lihat di sini, di nyanyian pujian Sakaria, kita lihat di situ Sakaria, dia mau menyanyikan pujian, dia sudah menerima kasih Tuhan. Ada nyanyian pujian yang dipersembahkan, senada dengan nyanyian yang saya sebut tadi malam itu, nyanyian pujian Maria. Dalam nyanyian pujian Sakaria yang ada ini terungkap ada beberapa pikiran sebagai terobosan baru. Cara Allah berkarya dengan bagaimana ia menyatakan kasihnya di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam sejarah peradaban manusia di dunia ini, sejak zaman dulu, Allah itu dikenal sebagai Allah yang menyatakan diri sebagai yang maha ajaib kepada umatnya atau kepada hamba-hambanya. Seperti kalau dalam kita lihat dalam kitab Keluaran misalnya, bagaimana nyala api yang ada itu disemak dalam bentuk suara, dalam bentuk badai juga kita bisa jumpai itu. Kalau kita membaca Alkitab ya, bagian yang lainnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dengan peristiwa-peristiwa yang ada itu, di sini kita memperhatikan cara yang sungguh berbeda yang disampaikan oleh Sakaria dengan penyataan Allah sebelumnya. Tujuannya adalah menjadi sangat jelas yang dinubuatkan oleh Zakaria di sini. Perhatikan. Yakni dia mau membawa kelepasan, dia membawa keselamatan bagi umatnya. Dan dalam rangka tujuan yang ada ini digambarkan sebagai tanduk. Nah itu, tanduk. Saya kira semua sudah kenal tanduk itu, saya tidak perlu jelaskan itu. Dalam hal ini, tanduk itu sebagai simbol. Simbol apa? Kekuatan dan kekuasaan, sehingga itu dapat dijadikan satu jaminan keberhasilan dalam pelaksanaan tugasnya. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, keluarga besar Paduan Suara Jemaat GPID Getsemani Maesa Palu, mari kita lihat bagaimana sisi lain yang ada juga dari puji-pujian yang dikemukakan di sini. Nyanyian pujian ini diungkapkan di tengah-tengah kesesakan yang ada terjadi karena himpitan yang dialami oleh seluruh umat, ya termasuk mungkin ya nyaris sama dengan situasi sekarang, himpitan karena pandemi COVID-19, jadi perekonomian yang ada di dunia ini juga mengalami apa? Mengalami situasi juga kemunduran. Tapi syukur di Indonesia, ini ada businessman, businesswoman yang ada terus berjuang ya dalam hidup ini. Sehingga perekonomian yang ada itu tetap dia tidak mengalami landai.
Nah karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, apa yang dikemukakan di sini oleh Zakaria dalam puji-pujiannya ini dalam kondisi situasi dihimpit dengan berbagai problematika kehidupan yang membawa dampak buruk pada sendi kehidupan yang ada. Dengan demikian saudara-saudara, kita perhatikan di sini berita. Nah ini, berita kedatangan kelahiran Mesias. Yang senantiasa tentu dia akan melawat umatnya. Pengharapan dan semangat baru ini tumbuh seperti jamur pada musim hujan. Dan sebagai seorang rohaniawan, kita lihat di sini Zakaria, dia mencita-citakan suatu masa depan di mana umat dapat beribadah tanpa ada rasa takut, tanpa bagaimana dalam hidup ini khawatir, tapi beribadah dalam kekudusan, dalam kebenaran di hadapan Allah seumur hidup. Nah itu, jangan pikir nanti kalau di gereja baru kita mau kasih tunjuk untuk ibadah. Seumur hidup. Itu ayat 74 sampai 75. Tadi kita sudah baca ya. Saya harus ulas ini. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan mengalami suasana apapun yang terjadi dalam hidup ini. Seumur hidup di tengah-tengah zaman di mana bangsa-bangsa yang selalu ya gemar bermusuhan dalam situasi sekarang juga kan masih ada orang suka bikin-bikin konflik. Saya harap di paduan suara, keluarga besar paduan suara GPD Getsemani Masa Palu dalam situasi ya orang yang membawa konflik itu bawalah damai. Karena orang yang berbahagia itu adalah orang yang membawa damai. Seperti nas pembimbing tadi. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada orang yang berkenan kepada Allah adalah orang yang membawa damai. Kalau orang yang bawa konflik nak berkenan kepada Allah itu, biar dia bilang dia orang beribadah, orang saleh. Tapi kalau dia tidak bawa damai, masih nonsen itu, omong kosong. Nah oleh karena itu saudara-saudara, mari keluarga besar paduan suara Jemaat GPD Getsemani Maesa yang ada di Palu ini, kita senantiasa mau di masa pranatal ini yang mana kita akan merayakan Natal Yesus Kristus pada 25 Desember 2021 ini dan kita menyongsong, menyambut tahun berkat 1 Januari 2022. Kita selalu boleh menyanyikan, menceritakan ya, seperti pemazmur, seperti juga Zakaria, bagaimana karya Allah dalam hidup kita ini yang sudah dia nyatakan. Walaupun tidak banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tapi Tuhan tidak membiarkan kita. Karena dia imanen. Allah beserta dengan kita. Dia selalu mau peduli dengan kehidupan kita. Karena itu dalam suasana kita merayakan Natal di pranatal ini dan kita juga akan merayakan Natal Yesus Kristus, selalu bawa kasih dan damai itu. Kita selalu mau peduli dengan sesama kita. Meskipun di tengah situasi yang tidak mengenakan, tapi kita dipanggil untuk saling membantu, saling menolong, penuh cinta kasih. Apalagi kita harus memulai itu dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan jemaat di mana kita ada, kita menjadi warga jemaat dan kita terus melakukan tugas tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat di tengah-tengah kehidupan masyarakat di mana kita hidup dan berada. Selamat rayakan Natal Yesus Kristus dengan nyanyikan dan ceritakan pekerjaan karya Tuhan yang besar dalam hidup ini. Bahwa dia selalu menyertai hidup kita. Meskipun di tengah-tengah badai kehidupan ini. Ia selalu menolong kita. Dan selamat, songsonglah tahun baru. Tahun berkat Tuhan 1 Januari 2022. Terus menyanyilah bagi Tuhan. Nyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Dia selalu beserta dengan kita. Dan terus tuturkan bahwa cinta kasih itu luar biasa besarnya. Dia sangat berharga. Karena apa?
Yesus pahlawan besar. Semua katakan amin.